Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, serta kepada mahasiswa dan mahasiswi, ikhwan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita semuanya berada di tempat yang insyaallah dimuliakan, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan jamaah semuanya dengan berada di tempat yang mulia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, tidak lupa kita menghaturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan terlimpah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, di mana tiada syafaat pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan lagi kajian kita. Ini pertemuan yang ketiga saya di sini, yaitu akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah tentang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di Mekah maupun di Madinah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kondisi agama keyakinan dari orang-orang Jazirah Arab yang mereka menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah mereka menjadikan berhala-berhala adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbagai macam keyakinan-keyakinan yang nyeleneh dalam agama orang-orang Arab jahiliyah. Ada yang menyembah kepada binatang, ada yang menyembah kepada malaikat, ada yang menyembah kepada bintang, matahari, api, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah, dan juga bagaimana keadaan ekonomi, dan juga yang ketiga adalah bagaimana akhlak dari orang-orang Jazirah Arab. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bagaimana kondisi sosialnya. Jadi di kalangan orang-orang Arab ini ada beberapa lapisan masyarakat. Kalau kita dulu ada orang-orang Hindu, ada Brahma, Sudra, ada tiga itu ya. Ada kasta-kasta di dalam sosial masyarakat. Ya. Lah di Jazirah Arab juga demikian, ada beberapa lapisan masyarakat.
Di antaranya ini tentang perempuan ya, tentang perempuan. Bagaimana hubungannya antara laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan. Ya, ini terkait dengan pertama adalah bagaimana perempuannya nih. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki strata sosial, memiliki kedudukan yang tinggi derajatnya di strata sosial di Jazirah Arab. Maka bagaimana mereka? Maka seorang istri seorang istri ini justru memiliki porsi yang sangat besar dalam memberikan keputusan. Jadi bukan laki-laki, malah justru yang memberikan keputusan, kehendak untuk mengambil sebuah kebijakan itu adalah kalangan dari perempuan, tapi yang bangsawan. Nanti ada sendiri yang seorang wanita yang kalangan ke bawah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, wanita yang bangsawan ini selalu dijaga, dihormati, ya, sehingga kadang-kadang sampai menyebabkan adanya peperangan gara-gara wanita, ya, karena wanita yang terhormat. Seseorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu berupa kemurahan hati dan keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara tentang wanita. Ini laki-lakinya. Kalau ingin ya dipuji oleh orang-orang Arab, maka dia harus menceritakan tentang wanita. Seorang wanita ini, yaitu wanita yang bangsawan tadi ya, bahkan sampai bisa mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan mereka. Ada wanita yang kemudian untuk apa? Untuk kepentingan perdamaian. Kalau mereka tidak suka, wanitanya nggak suka, justru sebaliknya terjadi yang namanya peperangan, permusuhan. Ya, peperangan suku di antara mereka. Maka inilah kondisi perempuan bangsawan, sehingga wanita bangsawan ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Ya, tetapi seorang wanita pun masih tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari suaminya. Ya, walaupun dia seorang wanita yang bangsawan, tapi laki-laki pun memiliki posisi kedudukan yang mana wanita harus minta izin kepada suaminya. Ini kondisi tentang lapisan masyarakat dari kalangan bangsawan perempuan. Lalu bagaimana dengan kondisi kaum bangsawan dari kalangan perempuan yang memiliki kedudukan yang rendah, ya, dan juga laki-laki yang memiliki kedudukan yang rendah pula. Maka jamaah rahimakumullah, hal-hal yang sangat menjijikkan ini ya, terkait dengan laki-laki dan perempuan yang bukan dari kalangan bangsawan, yaitu dari kalangan orang-orang yang miskin, para budak dan sebagainya. Maka yang terjadi, mohon maaf itu ya, di antaranya ada adanya pelacuran, pergaulan bebas, bahkan ada pertumpahan darah dan perbuatan keji yang bermacam-macam ini. Kemudian ada hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Al-Bukhari tentang hal ini, menjelaskan tentang bagaimana kondisi laki-laki dan perempuan yang kalangan rendahan, dari kalangan yang bukan bangsawan, yaitu dari kalangan rakyat jelata. Maka kemudian di sini ada 4 hal, ada 4 macam kondisi di mana yang namanya pernikahan Arab jahiliyah. Ya, pada masa Arab jahiliyah ada pernikahan yang sangat ya tidak baik untuk kita laksanakan di saat ini. Di antaranya yang pertama adalah pernikahan sebagaimana sekarang. Ini ada baiknya juga nih ya, yaitu pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, di mana perempuannya pun ada walinya. Ya, ada walinya. Lalu dia menentukan maharnya kemudian menikahinya. Ya, maka ini adalah cara yang pertama, masih beradab sebagaimana kita.
Jadi antara laki-laki dengan perempuan menikah tetap ada walinya. Kemudian yang kedua, ya, ini tentang kondisi sosial yang kaitannya dengan bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya. Ini intinya sudah menikah, ya, suami istri sudah menikah. Namun sang suami ini, ya, ketika sudah selesai masa haidnya, sudah suci gitu ya, maka kemudian sang laki-laki suaminya ini justru memerintahkan kepada istrinya untuk pergi kepada si fulan, yaitu pergi untuk apa? Untuk mendatangi seorang laki-laki yang bukan suaminya dan bersenang-senang dengan dia. Ya. Maka inilah kondisi yang kedua. Seorang suami yang menikah, kemudian kalau istrinya kok kemudian sedang haid, kemudian sudah suci dari haidnya, justru disuruh untuk meninggalkan suaminya, ya, bersenang-senang dengan orang lain sampai istrinya itu hamil. Ya, naudzubillah. Lah ketika sudah hamil, ya, sudah ada tanda-tanda kehamilannya, maka suami ini kemudian bebas itu, ya. Artinya boleh saja dia menggauli istrinya atau justru malah meninggalkannya. Ya. Tujuannya apa? Jamaah rahimakumullah, tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan anak yang pintar. Ya. Jadi datanglah kepada mungkin seorang laki-laki yang memiliki kedudukan, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang memiliki strata sosial, menikah dengan dia, kemudian hamil, ya, maka pernikahan ini disebut dengan al-istibda'. Al-istibda', angel teman ya istilahnya ini, al-istibda'. Ya, ini adalah pernikahan yang tentunya dalam Islam sangat diharamkan. Ini kami jelaskan di sini, jamaah rahimakumullah, agar nanti kita tahu bagaimana yang dihadapi oleh Nabi SAW melihat kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ya, bagaimana tantangan yang luar biasa, bejatnya akhlak dari orang-orang pada masa jahiliyah, dan bagaimana Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, bagaimana Islam itu bisa mencerahkan dan membebaskan segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi adalah kelompok yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10, mungkin 9, 8 dan sebagainya. Ya. Yang mereka itu berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing kemudian mendekatinya, menggaulinya. Naudzubillah, ya. Ini satu wanita kemudian didatangi oleh laki-laki yang banyak. Naudzubillah min dzalik nih. Ya. Kemudian jika wanita ini hamil dan melahirkan, ya, dan setelah berlalu beberapa malam dari kelahirannya, maka dia, seorang wanita ini, mengutus seseorang kepada mereka, orang-orang yang tadi sudah mencampuri wanita tersebut. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat menolaknya. Pokoknya orang yang tadi, orang 9 ini atau kurang itu, ya, ketika dia datangi oleh seorang laki-laki tadi ataupun yang mengutus, ya, untuk datang kepada wanita tersebut, enggak ada yang boleh mengelaknya. Tidak boleh ada yang mengelaknya. Semuanya harus berkumpul di sisi wanita tersebut. Dan kemudian wanita ini berkata kepada laki-laki tadi, "Wahai kalian yang telah mengetahui apa yang kalian lakukan kepada saya, ya, dan ini saya sudah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan." Memilih salah satu di antara laki-laki yang tadi mencampuri wanita tersebut. Ya, kalau sudah mengatakan kamu adalah orang tuanya dan anak ini adalah anakmu gitu, ya, maka dia enggak boleh untuk
menolaknya sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang keempat ini bagaimana nih? Ini adalah pernikahan yang jahiliyah juga, yaitu di mana seorang laki-laki, laki-laki dalam jumlah yang banyak, mendatangi seorang wanita, sementara dia menolak, tidak boleh menolak ya. Dia sang wanita tadi nggak boleh menolak ya siapapun yang mendatanginya tersebut. Bahkan wanita tersebut memasang bendera itu ya di depan rumahnya sebagai tanda untuk siapa saja boleh untuk mendatanginya. Siapa saja yang menginginkannya maka dia boleh masuk ya. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya lalu mengundang para ahli pelacak ya. Jadi ini akan semuanya ketika laki-laki tersebut kemudian mendatanginya dan berkumpul ya, lalu mengundang para ahli pelacak, yaitu seorang al-qafah namanya, dan mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka pandang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak. Naudzubillah ya. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal lagi. Lah inilah jamaah rahimakumullah bagaimana kebejadan dan bagaimana rusaknya nasab atau keturunan di masa-masa jahiliyah. Sedangkan Islam ini adalah agama yang sangat menjaga nasab, menjaga keturunan. Makanya di dalam agama Islam ini kalau menyebut seseorang selalu menyebut siapa orang tuanya. Muhammad bin Abdullah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, menyebutkan nama orang tuanya. Untuk apa? Menjaga nasab. Karena nasab ini adalah salah satu hal yang al-darurah al-khamsah, yaitu ada 5 hal yang penting di dalam kita beragama. Yaitu yang pertama yang namanya syariat Islam itu ya ditegakkan adalah tujuannya adalah 5 hal. Ya ini kita berbicara tentang nasab, tapi kita berbicara tentang bagaimana syariat Islam itu adalah dalam rangka untuk menjaga 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan syariat Islam itu tiada lain adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama. Ya, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Menjaga apa? Menjaga nyawa seseorang. Ditegakkannya syariat Islam tujuannya adalah untuk menjaga nyawa manusia. Ya, menjaga manusia. Contohnya, mengapa di dalam Islam ada yang namanya hukum rajam, ada yang namanya hukum potong tangan, ada yang namanya hukum apa lagi? Ya mungkin sebagian orang menganggap ini hal yang seram, dia menyeramkan. Ya. Dan juga hukum-hukum yang lainnya. Itu tujuannya tiada lain adalah untuk menjaga nyawa manusia. Ya. Misalnya, ketika ada hukum rajam dipertontonkan oleh banyak orang agar supaya manusia itu melihat betapa hebatnya siksaan di dunia terkait dengan rajam ataupun ketika ada orang yang membunuh maka harus dibunuh. Dalam rangka untuk apa? Upaya adanya pencegahan, mencegah tidak ada pembunuhan yang berkelanjutan. Ya, ini hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa atau menjaga nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan disyariatkannya agama Islam ini adalah untuk hifdzul aql, menjaga akal manusia. Misalnya, mengapa Islam mengharamkan khamr? Karena untuk menjaga akal manusia. Di mana khamr ini adalah menghilangkan akal. Betapa banyak orang yang karena sebab khamr ini kemudian berselisih, kemudian akhirnya mereka bertengkar, akhirnya terjadi pembunuhan atau banyak sekali kecelakaan dan sebagainya. Ini gara-gara hilang akal, manusia yang lantur, ya apa yang dikatakannya.
Kemudian yang berikutnya adalah hifdul mal, menjaga harta. Ya. Tujuannya ditegakkannya syariat misalnya adalah riba gitu ya, diharamkannya riba, maka itu adalah dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Ya. Kemudian yang tadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hifdun nasl. Hifdun nasl, ya, nasl, nun, sun, sukun, lam, nasl. Yaitu menjaga apa? Menjaga keturunan. Mengapa di dalam Islam ada pernikahan, tidak boleh pacaran, ini anak-anak muda dia. Ya, karena untuk menjaga itu, menjaga nasl, yaitu menjaga keturunan. Ya, kalau sudah rusak keturunan gimana ini? Anaknya siapa? Gitu ya. Maka ada seorang dari Amerika gitu ya, saya pernah dengar YouTube videonya, seorang influencer gitu ya, yang beliau itu pernah menyampaikan bahwa umat Islam itu adalah satu-satunya umat yang menjaga manusia dalam masalah apa? Nasab atau keturunan. Karena di dalam Islam itu pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral, ya. Sedangkan kalau orang-orang Barat, mohon maaf dia, anak-anak SMA baru sudah lulus atau apa dia sudah dikasih kebebasan sama orang tuanya bergaul dengan siapa saja. Naudzubillah. Ya, maka ini orang-orang Barat, orang-orang Amerika mungkin ya, banyak di antara mereka yang sudah sudah tidak suci lagi, ya. Maka mari kita berusaha untuk menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita bagi seorang muslim ataupun muslimah, ya. Dan juga mungkin di Jepang tuh ya, ada tetangga saya yang cerita ya, kalau di Jepang ini angka kelahirannya itu semakin menurun, okay? Mungkin ada yang sudah tahu ya bagaimana orang Jepang, Korea itu yang lainnya itu ya, yang angka kelahirannya itu sudah mulai menurun. Sehingga kalau ada orang yang hamil menikah itu ya, maksudnya mereka punya anak, maka mereka akan dibiayai hidupnya ya sampai SMA dan sebagainya. Ya, ini karena apa? Karena di antara perempuan-perempuan dari negara-negara tersebut itu sudah takut untuk menikah, nggak mau repot gitu ya, nggak ingin punya anak dan sebagainya. Maka sampai pada akhirnya mereka menikah dengan sesama jenis, ada lesbian, homo dan sebagainya. Naudzubillah. Maka inilah Islam mengajarkan tentang menjaga nasab adalah dalam rangka untuk menjaga fitrahnya kita sebagai manusia. Menjaga fitrah, menyukai lawan jenis melalui pernikahan yang sah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka ketika datang Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menghapus semua jenis-jenis pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini terkait dengan pernikahan yang tadi. Pada masa jahiliyah juga dikenal ya adanya poligami. Poligami, laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan tanpa ada batasan tertentu, ya. Mereka mengawini, bahkan nyuwun sewu, mohon maaf ya, ada yang mereka itu menikah dengan seorang wanita yang wanita itu kakak beradik, ya. Jadi kakak ngadi di bojoni kabeh, ya. Ini nggak boleh dalam Islam. Menikahi saudari dari istri kita. Mereka mengawini dua bersaudara sekaligus, ya, maka ini nggak boleh. Ini adalah perkawinan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang sangat, mohon maaf yang sangat bertentangan dengan agama kita, yaitu diantaranya adalah jika seorang bapak ini sudah menceraikan istrinya atau seorang bapak sudah meninggal dunia, anaknya itu boleh mewarisi istrinya. Jadi istrinya itu diwariskan kepada anaknya menjadi menjadi suaminya.
Ini adalah bagaimana perkawinan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa jahiliyah perbuatan zina ini sudah marak terjadi di lapisan masyarakat. Ya. Maka di zaman yang modern kali ini, ya, mari kita sama-sama menjaga, ya. Di dunia serba boleh, serba bebas, kita bisa mengakses segala sesuatu di media sosial dan sebagainya. Maka hal-hal yang seperti inilah yang kemudian mendorong perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga hal yang sangat terkenal atau mungkin sangat masyhur tentang masa jahiliyah yang berikutnya adalah ketika ada seseorang perempuan hamil kemudian melahirkan perempuan, maka yang sangat terkenal adalah mereka membunuhnya. Ya, merasa malu ketika kehadiran seorang anak perempuan. Di antaranya karena takut melarat, takut miskin, ya, karena wanita pada saat itu tidak berharga. Wanita pada saat itu dianggap sebagai budak, wanita hanya sebagai apa yang enggak mampu untuk perang dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anakmu lantaran takut enggak bisa ngasih makan. Takut untuk memberi makan. Nah, makanya rekan-rekan mahasiswa ini, kalau nanti Anda sudah masanya menikah, sudah siap dan sebagainya secara materi, mental dan sebagainya, maka hendaklah menikah kalau itu memang hal yang sangat dibutuhkan. Dan jangan takut untuk punya anak. Ya, jangan takut punya anak. Hal ini yang kemudian menjadikan seseorang itu ya akhirnya nggak punya anak gitu ya. Maka jangan sampai takut untuk punya anak. Ya, karena siapa yang memberikan rezeki? Allah yang akan memberikan rezeki. Tapi tentunya dengan usaha kita, ya, dengan ikhtiar. Tidak kemudian kita menikah tanpa adanya ikhtiar usaha apapun. Ya, maka hendaklah kita mengimbangkan antara ikhtiar berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah bagaimana kondisi pada masa Arab jahiliyah, yaitu terkait dengan pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bagaimana hal yang positif, ya. Hal yang positif yaitu diantaranya bagaimana kondisi moral, ya. Beda antara moral dengan akhlak, ya. Ini hampir mirip-mirip, ya. Kalau akhlak itu sumbernya dari Al-Qur'an, ya, maupun dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Sedangkan moral ini adalah apa? Adalah nilai baik buruknya sesuatu atau seseorang, ya, yang dinilai dari kacamata masyarakat, ya, dari kacamata masyarakat. Jadi antara moral orang Jawa mungkin dengan Jawa Barat ada bedanya, ya. Kondisi masyarakatnya mungkin bermacam-macam, menganggap hal yang baik menurut orang Jawa mungkin baik, menurut orang Jawa Barat mungkin tidak baik. Jadi ini bagaimana kondisi moral pada saat itu. Maka di sini ada di antaranya yang pertama pada masa-masa Arab jahiliyah, yaitu moral yang sangat bagus, yang sangat mulia, dan ini perlu contoh dan dipelihara, yaitu tentang bagaimana orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang sangat murah hatinya, orang yang sangat suka memberi. Bahkan terkenal sekali di masa Arab jahiliyah itu ada seseorang yang tugasnya adalah hanya menunggu orang tamu untuk memberikan pelayanan, baik memberikan makanan, minuman. Bahkan ada kisahnya Abu Jahal atau Abu Lahab, yaitu, ya, saya agak lupa, ya, di antara dua ini, yang memiliki kebiasaan menyembelih onta kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab kalau nggak salah nih, ya, dua di antara dua ini, ya, orang yang sangat terhormat pada saat itu. Tetapi kemudian ketika kehadiran Nabi SAW selalu memuji Nabi SAW. Lah ini ketika menyembelih onta,
ya, kemudian dibagi-bagikan kepada yang lain-lainnya. Hanya saja kalau datang ada anak yatim, anak miskin, maka kemudian diusir. Jadi dikasih, maka turunlah salah satunya di antaranya adalah surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, orang-orang yang mendustakan agama di antaranya adalah menghardik anak-anak yatim. Ya, ini turun terkait dengan kisah orang-orang tadi ya, yang suka memberi tapi hanya pilih kasih. Jadi yang pertama itu adalah kemurahan hati orang-orang pada masa Arab jahiliyah. Ini bisa dicontohkan bagaimana misalnya ya, ada seseorang yang kedatangan tamu dan dia hanya memiliki seekor onta saja. Tapi karena gara-gara untuk apa? Untuk melayani tamu tersebut, ya, maka dia kemudian menyembelih onta tersebut dan kemudian diberikan kepada tamu tersebut. Ini saja orang yang hanya memiliki satu onta saja. Padahal onta ini kan digunakan untuk apa? Kendaraan atau untuk mengambil air susunya dan sebagainya. Tapi ketika ada datang tamu dan dia tidak mampu untuk menyuguhinya, maka hanya satu-satunya yang buat menyuguhinya adalah onta, maka dia menyembelihnya kemudian memberikan kepada tamu tersebut. Ini adalah sebagai salah satu di antara kemuliaan akhlak moral ya, moral orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Lalu jamaah rahimakumullah, namun ada hal yang lain yang negatif ya. Di antaranya adalah karena mereka itu suka berbangga-bangga, maka demi untuk apa? Melampiaskan kebanggaannya, mereka itu biasa untuk minum minuman keras gitu ya. Nah, maka ini hal-hal yang sangat diharamkan oleh agama kita, yaitu hidup berfoya-foya, kemudian glamor dan sebagainya. Oleh karena itu mereka kemudian menamai itu ya, sebuah apa ini? Mereka menamakan pohon anggur dengan al-karom, yaitu kemurahan hati gitu ya. Sedangkan apa? Kalau sedangkan arak gitu ya, arak yang terbuat dari anggur itu disebut dengan bintul karom, putri kemurahan hati. Ya, ini adalah hal-hal yang sangat aneh ya dari orang-orang Arab jahiliyah. Demi untuk memuliakan khomer, memuliakan arak dan sebagainya, mereka kemudian menamakan minuman tersebut dengan nama-nama yang bagus sekali, al-karom. Al-karom adalah yang mulia. Kemudian ada bintul karom, putri yang mulia. Nah ini, naudzubillah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menepati janji. Ya, menepati janji. Jadi orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat dikenal orang-orang yang sangat menjaga yang namanya menepati janji. Ya. Janji ini ibaratnya seperti agama yang harus dipegang teguh oleh mereka. Oleh karena itu untuk merealisasikannya mereka tak segan-segan untuk membunuh anak mereka. Sebagaimana Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, dia itu berjanji nanti kalau lahir anak ke-10 kok kemudian laki-laki, maka kemudian Abdul Muthalib akan menyembelihnya. Ya, akan menyembelihnya. Jadi Abdullah ya, anaknya Abdul Muthalib memiliki anak lahir laki-laki sampai kurang lebih kalau nggak salah itu ada 10 apa ya, saya agak lupa itu jumlahnya. Pada intinya mentok yang terakhir ini lahir apa yang dijanjikan, yaitu lahir Nabi SAW. Maka Abdul Muthalib itu akan menyembelihnya. Menyembelih siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memenuhi janjinya ini Abdul Muthalib berusaha untuk menyembelih anaknya. Namun jamaah rahimakumullah, karena apa? Karena tadi orang-orang Arab khawatir kalau kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan yang jelek, maka kemudian mengurungkan untuk menyembelih Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya dibuatlah undian ditulis nama-nama anaknya Abdullah sampai 10. Siapa sampai
mohon maaf ya, ini bukan Muhammad ya, mohon maaf. Tapi ayahnya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abdullah, karena Nabi Muhammad tidak memiliki saudara, mohon maaf tadi. Jadi anaknya dari Abdul Muthalib diantaranya adalah Abdullah dan kakak-kakaknya itu ya. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abu Lahab dan sebagainya itu ya, Hamzah. Yang kemudian pada akhirnya akhirnya diganti dengan apa? Bukan lagi dengan menyembelih. Ya, tidak lagi dengan menyembelih Abdullah ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ini baru dua nggih. Yang pertama adalah bagaimana kemurahan hati orang-orang pada masa Arab Jahiliyah, dan yang kedua adalah bagaimana orang-orang Arab Jahiliyah itu sangat menepati janji kalau sudah berjanji. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah sebelum Nabi SAW, yaitu tentang bagaimana pentingnya menjaga nasab dan juga bagaimana pentingnya moral akhlak yang mulia untuk kedamaian dan adanya kedamaian di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.